Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk periode tanggal 4 Desember sampai dengan 8 Desember 2023. Jadi seperti biasanya untuk saham perbankan ya, big banks, itu saya selalu bahas ya setiap minggu ya. Jadi mungkin di video sebelumnya ada yang sudah dibahas, tapi cuma sekedar review ulang ya, atau yang suka nonton langsung untuk perbankan ya. Jadi saya mulai langsung pembahasannya. Untuk yang pertama-tama, oh ya, yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like ya, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan, yang belum penting ya. Oke, kita bahas saham pertama adalah saham BCA, Bank Sentral Asia atau BBCA. Jadi kalau kita perhatikan untuk saham BBCA ini sebenarnya masih cukup menarik ya. Saya masih hold terus terang aja. Porsi saya di BBCA lumayan besar. Jadi stop loss saya di 8.800 ya. Saya pakai acuan swing low yang di sini 8775. Tapi saya gunakan stop loss-nya 8.800-an ya, seperti itu ya. Jadi kalau selama masih di atasnya 8.800, saya masih hold untuk BBCA. Memang sih saya sebelumnya sudah pernah sebutkan ya, kalau BBCA itu masih di bawahnya 9.000, sebenarnya dia masih resiko turun lagi ya. Sebenarnya saya nggak mendoakan yang jelek, enggak ya. Terus terang aja saya mau mendoakan yang baik, tapi kalau kita lihat dari sebelumnya ya, ini kan dia gagal bertahan di atas 9.000, dia turun sampai di bawahnya ya. Kalau dia sudah naik ya dia relatif cukup aman. Kadang-kadang memang dia ada pullback ya, testing aja. Tapi kalau selama dia balik lagi ya ke atas 9.000 dia lumayan aman. Tapi kalau masih di bawah 9.000 seperti ini ya, dia berusaha untuk naik lagi ke atas 9.000 tapi dia gagal, dia turunnya bisa lumayan dalam ya. Ini ke 8250 ya, seperti itu ya. Dan sebelumnya dia dari all time high-nya 9.400, dia sempat turun sampai nyentuh 8.000, kemudian dia berusaha rebound ya. Nah, di sini area support berikutnya setelah 8.600 yang dia sudah uji sebelumnya, kemudian berikutnya lagi 8.200. Tapi bukan berarti BBCA itu bakalan ke 8.000 atau 8.200, enggak ya. Jadi di sini selama dia masih di atasnya 8.800, kurang lebih dia masih ada peluang untuk breakout ke atas 9.000 ya. Yang mudah-mudahan minggu ini atau minggu depan lah paling lambat ya, dia bisa naik lagi ke 9250 ke atas atau bahkan all time high-nya. Sebenarnya bicara mengenai BBCA ini, dia masih ada peluang untuk naik lagi ya. Setelah 9450, kita coba gambarkan dari Fibonacci extension-nya ya. Jadi kalau kita gambarkan dari bawah di sini Fibonacci extension dari 2022 di sini ya. Kemudian dia naik pullback ya. Di sini saya agak panjangkan aja supaya lebih kelihatan jelas. Jelas ya. Jadi dia Fibonacci extension 61,8%, yang mana kurang lebih ya, nggak pas persis ya. Di all time high sebelumnya 9450. Sedangkan Fibonacci extension 61,8% itu di 9483,49 ya, seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya untuk BBCA masih ada peluang untuk breakout ke atas 9450 dengan targetnya kurang lebih sekitar 10.000 sampai dengan 10.400 ya. Ya tentu saja nggak langsung ya, mungkin 1 tahun atau setengah tahunan gitu ya, mungkin masih ada peluang selama laporan keuangannya masih bagus. Tapi menurut saya sih dalam jangka waktu nggak lebih dari 3 tahun harusnya 12.000 ini bisa tercapai ya. Amin ya, mudah-mudahan ya. Memang kalau kita bicara mengenai BBCA, memang dia lemot Pak Sunar, sahamnya mahal gitu kan. Nah, padahal dia paling solid ya menghadapi semua krisis, semua ya pokoknya pandemi juga. Nah, dia berhasil rebound bahkan higher high ya, seperti itu ya. Jadi BBCA ini salah satu saham yang kalau dia turun dalam dia masih mampu untuk higher high. Kita kalau hold 1 atau 2 tahun dia bisa balik lagi ya, seperti itu ya. Paling enggak kita cuan dividennya lah kalau misalnya gagal ya, seperti itu ya. Jadi sejauh ini masih cukup menarik. Memang lemot ya. Kalau nggak suka lemot ya mungkin pilih saham yang lainnya ya, kurang lebih seperti itu. Untuk BBCA kalau mau tambah lagi naik ke atas 9.000 kita tambah lagi average up, naik ke atas 9125 tambah lagi seperti itu ya. Target price-nya 9250 dan 9450 ya. Kalau lebih cukup. Berikutnya untuk BBRI. BBRI ini masih bagus ya uptrend-nya. Saya sudah sebutkan buy weakness bisa di 5175 atau 5.000 maksimum. Nah, kalau turun di 5.000 jangan sampai hold ya, karena saya sudah pernah sebutkan dia bisa turun dalam juga. Sebelumnya dia gagal ya. Dia bisa turun sampai ke 4.400-an ya. Atau low-nya di sini 4.360. Jadi kalau dia gagal di bawah 5.000, memang sebelumnya dia gagal tapi dia rebound Pak Sunar. Ya kalau sudah terjadi sih ngomongnya gampang ya. Jadi kita jangan terlalu kaku. Artinya kalau sebelumnya dia pasti rebound, belum tentu dia bisa kali ini dia kalau turun dia pasti rebound, enggak. Bisa saja dia turunnya makin dalam ya. Sepenting yang penting adalah disiplin ya. Kalau misalnya sudah kena stop loss kita jual. Kalau misalnya ternyata balik arah lagi ke atas ya kita buyback ya, seperti itu ya. Kadang-kadang dinamika trading seperti itu ya.
Kita sudah cut loss, besoknya rebound Pak Sunar. Tahu gitu kita nggak usah cut loss aja lah. Ngapain anti cut loss akhirnya. Nah masalahnya iya kalau sahamnya bagus, super kuat, defensif. Seperti BBCA, BBRI yang lumayan defensif kan. Nah kalau saham-saham yang lainnya belum tentu sama ya seperti itu ya. Jadi yang penting kalau rebound naik ke atas ya kita buyback ya. Ya kurang lebih seperti itu. Nah ini kalau naik ke atas 5350 kita tambah lagi average up ya. Ini 5375. Kemudian naik ke atasnya 5450 tambah lagi target price-nya sekitar 5650 dan 5750 untuk BBRI. Jadi sejauh ini uptrend-nya masih bagus. Tahu dari mana Pak Suntar? MA20-nya mengarah ke atas, harganya masih di atasnya MA20. Pasang stop loss-nya 5175, maksimum di 5000. Ya kurang lebih cukup. Berikutnya BMRI, Pak Suntar. Ini lemot banget Pak Suntar, lambat ya. Nah memang BMRI dia kali ini kalah sama BBNI ya, reboundnya ya. Tapi dia masih cukup menarik. Saya masih hold ya. Selama di atas 5625 masih cukup menarik. Yang mau tunggu buy weakness ya tunggu aja di 5625 atau 5500 maksimum. Jadi turun jangan langsung buy. Tunggu rebound mantul ke atas kita perusahaan buy. Nah saat ini dia kan masih sideways. Mau buy weakness sekarang boleh atau tunggu sekalian nanti. Kalau dia breakout ke atasnya 5975 kita buy atau 6000 ya. Target price-nya 6200 dan kalau dia tembus lagi kalau time high ya 6500 untuk BMRI ya. Jadi untuk BMRI ini masih ada peluang untuk all time high lagi ya tahun depan ya. Mungkin akhir tahun ini mungkin masih belum. Tapi mudah-mudahan ya bisa terjadi. Ya kurang lebih cukup. Berikutnya BBNI. Nah, dia di sini dekat dengan resistennya kurang lebih 5425 ya. Nah, kalau dekat dengan resisten ini strateginya bagaimana? Yang sudah punya ya jangan lupa pasang trailing stopnya. Nah, kalau kita lihat swing low-nya yang terdekat kan di 5100. Nah, yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya kalau dia turun di bawah 5100 jual dulu. Kalau dia gagal turun di bawah 5000 jual dulu semuanya. Karena kalau dia gagal bertahan di atas 5000 dia ada kemungkinan bisa balik lagi ke 4700 atau bahkan ke 4400 ya. Itu untuk BBNI. Jadi 5000 itu kita coba jadikan acuan sebagai support psikologisnya. Kalau turun kita jual dulu, nanti kalau mau buyback kita bisa buyback di 4850 atau 4720. Jadi garis-garis ini sudah saya berikan sebelumnya ya. Anda tinggal ikutin aja, kalau turun jangan di every stone, pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Yang mau buy on weakness untuk BBNI bisa tunggu di 5000 atau 5100. Kalau 4720 jangan buy on weakness di sana ya, terlalu jauh. Jadi kalau buy on weakness itu jangan terlalu ke bawah juga. Karena kalau sudah ke bawah sampai 4720 sampai turun lagi ya, dia makin dalam bearish-nya. Jadi downtrend-nya makin kuat ya seperti itu ya. Tunggu kalau rebound mantul ke atas kita barusan buy. Ya kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Arto ini sudah saya bahas juga intinya di sini ya saya ulang aja jangan takut ketinggian atau ketinggalan yang sudah punya pasang trailing stopnya 3300 dan 3000 kalau mau buy on weakness nggak berani buy sekarang karena takut ya tunggu aja di 3220 atau maksimum di 2400 nanti MA20 nya suatu saat akan dites artinya dipotong dari atas ke bawah entah itu nanti di 2800 perkiraan saya mungkin sekitar 2800 sampai 2900an ya mungkin dipotong di sana. Jadi kalau sudah dipotong ke atas lagi kita barusan buy. Nah kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Naik ke atas 3520 dia masih bisa naik lagi. Target price-nya ini sudah saya gambarkan 4380. Nah sebelumnya ada yang tanya ke saya ya. Pak Sunar antara 3520 dan 4380 itu kira-kira di mana checkpointnya? Ini saya gambarkan di sini ya. Kurang lebih checkpointnya di 3850. Jadi kalau dia naik lagi ke atasnya 3850 kita bisa tambah lagi atau average up targetnya 4380, kalau naik lagi targetnya bisa sampai 6600. Jadi Arto ini masih ada kemungkinan masih bisa naik lagi ya. Jangan takut ketinggian atau ketinggalan, tapi jangan terlalu optimis juga. Oh Pak Sunar, saya beli sebanyak-banyaknya. Ini kalau kita lihat ini sebelumnya dia sampai 19.000 lebih. Belum tentu balik ke sana ya. Ya bisa saja ya kita doakan aja amin ya supaya yang nyangkut bisa lepas ya. Lumayan ya kalau multi bagger ya kalau balik lagi ke area tertingginya sebelumnya. Tapi kita sih jangan terlalu optimis juga, yang penting realistis. Kena trailing stop, stop loss kita jual dulu. Kalau dia balik arah lagi rebound ya kita buyback ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk PNBN. Jadi mungkin yang untuk bank yang besar sebelumnya dia buku 4 ya, tapi untuk KBMI kelihatannya dia nggak masuk kategori keempat ya, mungkin ketiga ya. Saya kurang tahu ya, saya nanti silakan dicek ya. Karena kalau yang KBMI yang baru itu batasannya untuk kelas 4 ya, itu KBMI kelas 4 ya, itu kalau salah di atas 70 triliun ya. Nggak tahu PNBN masih masuk nggak, setahu saya nggak. Beda dengan yang sebelumnya buku 4 ya. Tapi yang tahu silahkan tulis di komentar ya. Modal intinya, kemudian ini di sini dia masih testing resistance di 150. Yang mau buy on weakness untuk PNBN Anda tunggu di 1090-an.
atau MA20-nya di sini ya. Artinya buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy. Ya seperti ini, turun jangan langsung buy. Tunggu rebound mantul ke atas ya menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia masih di atasnya ya kita buy. Ya. Targetnya 1150, 1150 dan 1275. Yang nggak dikasih, kalau buy on weakness kita nggak dikasih, ya kita buy high sell higher. Kalau yang sudah punya juga sama, tambah lagi ya. Naik ke atas 1150, kita tambah lagi. Target price-nya 1150 dan 1275. Target price itu bukan berarti jual. Enggak ya. Jadi kalau dia naik lagi, kita mau tambah lagi boleh. Atau kalau dirasa sudah cukup, ya udah. Nggak usah tambah lagi. Nanti kebanyakan ya, seperti itu ya. Disesuaikan aja dengan money management kita. Kurang lebih sih seperti itu ya. Cukup ya. Ini ada 6 saham. Jangan lupa untuk nonton yang lainnya ya. Jadi kalau di video deskripsi untuk video saya ini ya, nanti itu ada playlistnya untuk istilahnya podcast listnya ya. Sekarang YouTube lebih suka sebutkan podcast linknya ya. Jadi ada beberapa saham yang sudah saya buat. Ini yang saya buat hari Jumat waktu sesi 1 break ya. Ada sekitar, kalau kita lihat di sini, ini ada 14 saham yang saya bahas. Kemudian di analisa saham mingguan yang meeting online pakai Zoom itu juga sudah saya post ya. Jadi silakan ditonton. Di situ ada beberapa saham yang cukup menarik. Kalau yang mau buy, silakan buy ya. Dan beberapa pertanyaan dari teman-teman juga ya, saya jawab juga ya. Jadi Anda bisa nonton. Memang panjang sih 1 jam 15 menitan, tapi lumayan komplit juga ya. Kemudian ada tadi saya post mengenai saham-saham yang di bawah 100 rupiah. Lumayan menarik sih kalau mau trading saham-saham yang di bawah 100 rupiah ya. Biasanya istilahnya penny stocks. Kalau di US itu tadi saya search ya, definisi penny stocks itu saham-saham yang di bawah $5. Tapi kalau itu kan standarnya Amerika ya, US ya, $5. Kalau di Indonesia mungkin di bawah 500-an ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih sih seperti itu ya. Jangan lupa untuk cek videonya ya, pentingnya seperti itu. Kemudian seperti biasanya di akhir video saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.